Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan atau pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan untuk ketua kelas bisa memandu untuk doa. Silakan. Semua siap. Doa, mulai. Selesai. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini ya, sebelum kita mengupas tuntas tentang materi kebebasan pers ya. Sebelumnya kalian sudah pernah ya mengikuti pembelajaran mengenai peranan penting ya atau makna dari apa? Pembelajaran yang kemarin? Iya, silakan. Makna dari persatuan dan kesatuan, Pak. Iya, makna persatuan dan kesatuan. Oke, sebelum kita mulai, silakan anak-anak bisa mengeluarkan bukunya. Kita mungkin bisa cek-cek sebentar ya kan. Nanti Bapak lihat catatan-catatannya yang kemarin sudah sempat kita bahas ya tentang makna persatuan dan kesatuan. Baik, bisa kita mulai ya. Coba. Oke, sudah pada makan belum nih? Sudah. Ada yang masih kurang makan? Nggak ada. Ada gimana? Kurang makan nggak? Enggak, Pak. Kurang. Oh, enggak ya. Baik. Alhamdulillah ya, kalian sudah makan semua. Artinya bisa semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Semangat. Baik, kita akan lanjut ya tentang tema yang pertama adalah kebebasan pers Indonesia di Indonesia dan di luar negeri. Ya, sebelum kita bahas kupas tuntas ya, ada yang paham atau ada yang tahu nggak sih tentang undang-undang kebebasan pers? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan dijawab. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Salah satunya adalah kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Baik, bener nggak? Betul ya yang disampaikan. Coba bisa diulangi Noval, bisa diulangi tadi tentang undang-undang kebebasan pers? Bisa? Kurang paham ya. Baik, Bapak jelaskan tentang undang-undang kebebasan pers ya nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya, pers itu bisa dibilang informasi ya, untuk mendapatkan informasi ya. Bahasanya pers itu sebuah bahasa yang mana punya tujuannya adalah menginformasikan informasi-informasi ataupun surat-surat dan lain sebagainya, surat kabar ya, menginformasikan kepada kita. Yang jelas kalau untuk tupoksi apa sih pers itu, siapa sih? Ya lebih tepatnya adalah wartawan atau jurnalis ya. Ada yang tahu jurnalis? Ada yang tahu jurnalis? Nggak tahu. Oke. Baik, jadi itu tidak jauh beda ya. Jurnalis itu mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian yang akan dilakukan ya, kemudian yang akan diinformasikan seperti itu. Nah, itu pekerjaannya seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut lagi, kakak akan jelaskan sedikit tentang undang-undang ya. Jadi kenapa sih kebebasan berpendapat itu harus punya undang-undang? Ada yang tahu? Ya, silakan. Karena kalau kita tidak ada undang-undangnya, berarti kita tidak bisa berpendapat. Baik, ya, itu sudah cukup baik jawabannya. Nah, jadi tadi Bapak bilang
Kenapa sih harus ada undang-undangnya? Ya, dijawab tadi. Ya karena harus ada dasarnya, ya harus ada dasar hukumnya, begitu ya. Karena kebebasan pers atau kebebasan berpendapat itu juga punya yang namanya aturan, ya. Ada hak dan kewajiban, ya. Jadi wartawan atau jurnalis dan lain sebagainya untuk berpendapat itu juga harus punya dasar, ya harus punya hak dan kewajiban. Jadi misalkan nih wartawan memberitakan informasi yang hoax misalkan, nah itu kan salah satu penyimpangan fakta misalkan ya, seperti itu, penyimpangan fakta tentang suatu kondisi atau suatu wilayah yang diinformasikan gitu. Jadi memang harus punya dasar hukum. Jadi pentingnya punya dasar atau payung hukum yaitu tadi ya, kita di Indonesia juga diberikan hak dan kewajiban untuk berpendapat ya, kepada pemerintah, kepada institusi dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Pentingnya kebebasan pers. Ada yang tahu nggak tentang apa sih? Buat apa sih penting tentang pers itu? Emang harus ya? Ada yang tahu nggak pentingnya? Belum tahu ya. Baik. Jadi saya jelaskan ya. Di halaman News Media Association merupakan bahwa kebebasan pers merupakan hal yang penting untuk dipertahankan karena pers merupakan platform ya, platform untuk menyuarakan berbagai macam informasi di tingkat nasional ataupun di internasional. Kemudian pers juga merupakan pengawas politik ya, aktivis, kemudian penjaga serta pendidik, penghibur, penulis dan kontemporer. Jadi gini, mengisi ya, jadi di kemerdekaan ini kan kalau kita nggak punya yang namanya kebebasan berpendapat ya seperti negara monarki aja gitu ya. Jadi kita hanya patuh kepada institusi yang dia anut seperti itu. Jadi tidak ada lah, misalkan kalau di Indonesia nih, Indonesia ini negara monarki apa presidensial? Presidensial. Ada yang tahu perbedaannya monarki dengan presidensial? Ya, kalau monarki apa? Kerajaan. Boleh, kerajaan. Ada lagi yang dipimpin oleh Kesultanan. ya sama aja ya. Kerajaan kan bisa sultan, bisa raja, bisa yang lainnya ya. Kalian tahu? Oke, kita lanjut ya. Saya jelaskan perbedaan negara monarki dan presidensial. Jadi negara monarki itu dipimpin biasanya oleh perdana menteri atau rajanya langsung ya, ataupun sultan lah ya, misalkan di Brunei. Kemudian presidensial. Nah, presidensial itu identik dengan politik ya, jadi demokratis. Dia dipimpin oleh presiden dan dipilih oleh rakyat secara suara, boleh. Secara apa lagi? Secara demokratis. Gimana sih secara demokratis itu gimana maksudnya? Coba. Misalkan gimana? Ya, jadi dipilih langsung oleh rakyat ya, dihitung suaranya. Jadi negara demokratis politik itu sama ya. Jadi dia punya yang sistem pemerintahannya ya, pemilik suara terbesar misalkan seperti itu. Atau di negara Amerika itu dia beda lagi. Di Indonesia itu adalah suara yang mempengaruhi tingkat untuk siapa yang bakal menjadi presiden misalkan seperti itu. Tapi kalau di Amerika beda. Jadi di Amerika itu dia punya negara bagian. Negara bagian itu dia suaranya bukan seluruh rakyat Amerika ya. Dia memang suaranya seluruh rakyat Amerika, tapi dia tidak mewakili suara mereka, individu sendiri, tapi nanti dipilih misalkan nih negara bagian A, B, C, D ya, misalkan negara bagian A dia memenangkan siapa, misalkan memenangkan Joe Biden misalkan ya yang kemarin. Kemudian B memenangkan siapa, misalkan siapa? Donald Trump misalkan seperti itu. Jadi dia adalah negara bagian. Jadi nanti dihitung negara bagiannya ada berapa nih ya. Kemudian setelah itu nanti baru sama mereka di jumlah, oh negara bagian ini yang milih presiden A, ini presiden B, misalnya seperti itu. Jadi dia bukan seperti kita. Kalau kita kan menurut suara terbanyak ya kan.
Kalau di Indonesia seperti itu. Jadi kalau mereka itu perbagian wilayah negara. Jadi ada yang tahu negara bagian? Kenapa? Negaranya dibagi, maksudnya seperti itu apa gimana? Nah, jadi negara bagian itu negara di dalam negara ya seperti itu. Jadi kayak berserikat ya. Jadi sudah paham ya, Amerika Serikat. Jadi memang mereka tuh berserikat. Jadi ada negara di dalam negara ya. Gitu. Jadi mereka menganut sistem itu. Walaupun presidensial ya, dia politik demokratis. Lanjut ya, tentang kebebasan berpendapat ya. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi. Oleh karena itu sebagai mata dan telinga masyarakat, jurnalis harus mampu menyuarakan kepentingan pihak publik dengan berani tanpa khawatir ataupun dapat digugat ya. Jadi seorang jurnalis juga harus punya yang namanya pemahaman tentang hak dan kewajiban. Jadi mereka itu sebelum memberikan informasi, mereka harus riset dulu sebelumnya. Benar nggak sih tentang misalkan memberikan informasi terkait pajak misalkan. Jadi dari situ tuh ya, dia harus riset dulu sebelumnya. Bener nggak sih yang disampaikan gitu kan? Dia harus riset mungkin di Google, di masyarakat, di mana-mana. Jadi dia harus benar-benar riset dulu ya, sebelum dia benar-benar mengklirkan dan memberikan informasi kepada kita semua. Lanjut. Selanjutnya, jaminan kebebasan pers di Indonesia. Ya, kalau jaminan sudah jelas. Yang tadi sudah dijawab oleh siapa tadi? Tara ya. Tadi sudah dijawab ya, tentang dasar atau tentang jaminan kebebasan berpendapat. Itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Di situ sudah final ya, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ditambah mungkin boleh direvisi ya, tapi kalau dihapus ya itu tergantung situasi ya, karena kalau penghapusan undang-undang itu ya harus dirapatkan juga di komisi ya, komisi kemudian di DPR ya, maksudnya komisi itu di Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian disahkan oleh Presiden. Lanjut. Nah, kalau kita kupas tentang undang-undang ya, ada yang tahu bunyi pasal 2 tentang kemerdekaan pers? Ada yang tahu? Pasal 2. Ya. Oke, silakan. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Baik. Oke, itu jawabannya tepat sekali. Ya, tidak meleset, tepat sekali. Nah, jadi yang disampaikan tadi tentang kemerdekaan pers adalah salah satu kedaulatan rakyat, ya. Jadi kita didaulat, ya. Kita punya daulat, kedaulatan, ya. Kemudian berasaskan prinsip demokrasi. Jadi kita sudah nggak perlu lagi lah mikirin yang, kalau kira-kira kita berpendapat demikian, kira-kira kena nggak ya? Maksudnya kena somasi nggak ya? Somasi tahu nggak somasi? Hah? Nggak tahu ya? Somasi itu misalkan ada orang lain yang dia tidak setuju dengan pendapat kita, ya. Misalkan kita berpendapat bla bla bla, kemudian kita disomasi oleh orang lain, ya disomasi itu dilaporkan, ya. Dilaporkan pihak-pihak yang lain-lain yang dia mungkin kita menyinggung, bahasa-bahasa kita menyinggung kelompok tertentu dan lain sebagainya, somasi namanya. Ya. Oke, kita lanjut. Di pasal keempat, ada yang tahu bunyinya kayak mana? Pasal 4 ya. Oke, silakan lagi. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 1. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. 2. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 3. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Baik, benar nggak yang disampaikan? Benar. Beri tepuk tangan dong. Oke, yang disampaikan itu sudah bagus ya tadi. Jadi adik-adik semua atau siswa-siswi semua itu harus benar-benar kita paham dengan undang-undang yang telah diatur. Jadi ya
kita sebagai masyarakat awam ya, mohon coba tenang dulu, bisa ya? Oke, jadi kita sebagai masyarakat awam ya, kita punya yang namanya aturan atau undang-undang ya. Di negara manapun itu punya undang-undang ya, punya undang-undang atau punya hak dan kewajiban, semua diatur oleh undang-undang. Jadi kalau kita hidup bernegara tidak punya aturan ya hidup di kebun saja gitu kan ya. Jadi aturannya aturan bebas aja gitu. Jadi menganut sistem apa sih namanya, hukum alam ya. Jadi kalau kita bernegara ya, kita sudah hidup di masa modern ya. Jadi kita punya yang namanya aturan, yaitu undang-undang. Jadi harus kalian pahami ya tentang kebebasan pers. Kalian itu punya hak dan kewajiban ya. Kalau kalian tidak punya yang namanya apa ya, atau sebelumnya kalian ketidaktahuan kalian tentang undang-undang itu sayang sekali. Takutnya nanti ketika kalian tidak setuju dengan misalkan keputusan pemerintah dan kalian hanya diam, padahal itu bisa menyengsarakan kalian dan lain sebagainya, dan kalian tidak mau berpendapat. Nah, itu sayang sekali. Nah, karena kita sudah diwadahi oleh undang-undang itu tadi, ya kita ya alhamdulillah, jadi kita bisa berpendapat, tapi tapi tetap dengan aturan-aturan norma yang berlaku. Oke, selanjutnya contoh kebebasan pers. Ada yang tahu nggak sih tentang contoh? Coba yang cowok ini coba, ya contoh kebebasan pers itu yang kayak mana? Yang cowok coba, silakan. Oke, ada yang tahu? Oke ya Bapak minta selama Bapak mengajar, tolong dicatat yang penting-penting ya. Saya tidak mau mencatat, saya tidak menginstruksi untuk mencatat semua ya kan, karena Bapak yakin kawan itu memorinya ada kapasitasnya ya. Jadi penting-penting saja yang dicatat ya. Oh, kalau misalkan ini undang-undang pers nih pasal sekian ini memang harus dicatat nih. Jadi biar kita ingat seperti itu ya. Oke. Ada yang tahu tadi tentang contoh kebebasan pers? Silakan. Ada? Silakan. Lewat. Ya, silakan. Yang kebebasan pers menurut itu kebebasan berpikir, Ya. kebebasan berpendapat. Baik, oke, itu salah satu contoh ya. Apa tadi? Kebebasan berpikir dan berpendapat, itu sebagai salah satu kebebasan pers. Ya. Contohnya kebebasan berpikir. Bisa ngasih contoh lagi nggak? Tadi kan kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Sekarang contoh kebebasan berpikir itu apa? Coba. Seperti apa kebebasan berpikir itu? Ya, kebebasan berpikir itu merupakan salah satu hak asasi manusia untuk menyelidiki dan mengembangkan sesuatu untuk mencapai suatu kebenaran dalam pers. Ya, jadi kebebasan berpikir, ya kita bahasing aja berpikir yang kayak mana di luar dari konteks ya. Jadi kita secara naluri kita gitu ya. Jadi kebebasan berpikir kita tuh tidak terpatok dalam buku saja ya. Jadi kita bisa traveling ya, bahasanya traveling pemikiran seperti itu ya. Sekarang bahasanya lebih gaul ya gitu. Oke, lanjut. Tadi sudah kita bahas tentang kebebasan berpikir. Nah, sekarang contoh kebebasan apa tadi? Berpendapat. Yang kayak mana tuh? Contohnya. Coba. Contoh kebebasan berpendapat. Ya, silakan. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Oke. Nah, jadi yang dijawab oleh siapa nih tadi? Rizky ya. Dijawab oleh Rizky itu tepat ya. Jadi kebebasan berpendapat kita terserah, kita bebas aja, kita mau ngasih pendapat ke mana aja, mungkin ke pemerintahan ya biasanya misalkan. Nah, ini salah satu contoh nih. Kemarin kalau kita bicara tentang kebebasan berpendapat
Ya, kemarin ada yang viral, pasti sudah paham ya. Kira-kira siapa yang kemarin yang viral-viral? Yang baru-baru ini? Oke, jadi Bima. Nah, itu salah satu kebebasan berpendapat. Salah satu kebebasan berpendapat. Kira-kira Bima itu sudah apa ya namanya? Sudah baik belum sih cara menyampaikan pendapatnya? Belum. Emang cara menyampaikan pendapatnya seperti apa coba? Kemarin gimana cara menyampaikannya coba? Ya silakan. Tentang kata-katanya kurang pas sama kadang ada kata-kata buruknya. Oke, kurang pas. Ya. Ada lagi mungkin kalimatnya kurang pas, kata-katanya agak kasar. Ada lagi coba yang disampaikan Bima melalui apa? Media sosial ya. Media sosial TikTok ya. Oke, ada lagi? Coba apa saja coba? Kemudian isinya apa sih yang disampaikan oleh Bima itu? Coba. Ada yang tahu? Coba yang cewek-cewek coba. Iya, silakan. Jadi yang disampaikan Bima kemarin itu tentang kritik terhadap pemerintahan Lampung. Oke, kritik terhadap pemerintahan Lampung. Ada lagi? Itu kan ada poin-poin yang disampaikan sebenarnya. Ada beberapa. Tadi yang jelas ya, dia kritik pemerintah Provinsi Lampung. Satu, isinya sekarang. Apa yang disampaikan isinya? Coba. Oke, Nando coba silakan. Apa yang disampaikan? Ada 3 sebenarnya yang disampaikan. Oke, coba. Tentang jalan yang rusak, Jalan yang rusak, kemudian pendidikan yang kurang pas ya menurut dia ya. Satu lagi mungkin bisa ditambah, Sadam. Satu lagi tentang apa? Ada 3 yang disampaikan. Coba. Ada yang bisa bantu teman yang lain? Ya, Pak. Oke, silakan. Pungli, Pak. Pungli ya. Pungli apa itu? Pungutan liar. Iya, pungutan liar tentang apa? Tentang pendidikan, tentang lain-lain. Oke, silakan. tentang apa bansos jalan juga apa biaya jalan. Oke, boleh. Nah, baik. Akan kita kupas tuntas terkait masalah yang viral baru-baru ini. Nah, jadi ya, karena itu tadi, karena sebenarnya Bima itu paham dengan aturan, ya, aturan kebebasan berpendapat. Ya, jadi pers itu bukan hanya wartawan dan lain sebagainya ya. Pers itu kan sebuah nama saja sebenarnya. Isinya ya kita juga, masyarakat kita. Jadi karena Bima itu punya yang namanya pendapat, tapi terkadang pendapat itu tidak disampaikan secara artinya secara bagus ya. Karena juga mungkin ada juga misalkan orang yang sudah menyampaikan pendapat secara baik-baik tapi tidak didengar atau tidak tidak digubris ya bahasanya ya, tidak direspon dengan baik oleh pemerintah misalkan. Makanya dia mungkin kesal ya kan, mungkin dia kesal kemudian dia memberontak ya, memberontak dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan pendapat lewat media sosial yang mungkin di 5.0 ini ya, jadi di 5.0 ini jadi sudah mulai dia coba berimprovisasi lah, coba saya lewat TikTok misalkan ya. Jadi orang kan sekarang senang bermain TikTok, apalagi Instagram ya, mungkin Facebook udah mulai ditinggalkan ya. Jadi jadi Bima itu merasa, coba deh saya buat berpendapat tapi melalui media sosial, contohnya TikTok ya. Dia mengunggah nih misalkan dengan apa yang akan dia munculkan, misalkan dari jalan tadi ya, dari pendidikan, kemudian dari apa lagi tadi, dari pembangunan atau dari sektor pertanian misalkan. Jadi dia ngangkat, cuman mungkin dalam tutur bahasa yang dia angkat itu tutur bahasa yang sering dia lakukan sehari-hari ya. Mungkin juga ada yang bilang pas, kira-kira mana nih yang setuju Bima cara berpikirnya, artinya cara menyampaikan pendapatnya pas. Kira-kira Bima itu menyampaikan pendapatnya pas atau tidak sih? Coba, yang pas mana nih? Coba, bisa angkat tangan yang setuju dengan kalimat-kalimat yang Bima utarakan. Coba, ada nggak yang setuju? Oke, yang tidak setuju coba. Oke, yang tidak setuju ya.
Oke, yang belum jawab ini apa ini? Setuju atau tidak ini? Setuju, Pak. Setuju ya. Oke, alasannya setuju kenapa? Coba Bapak mau tanya kenapa setuju Bima menyampaikan pendapatnya demikian. Coba, silakan. Coba gimana? Kan tadi Bapak bilang kan kenapa ada yang setuju dan ada yang tidak. Nah, kalau kamu bilang setuju, kenapa? Apa yang membuat kamu setuju Bima menyampaikan pendapat atau menyampaikan kritik kepada pemerintah seperti itu? Kira-kira gimana? Coba. Karena dia kan berpendapat itu masih ada yang belum respon. Terus habis itu dia berani mengungkapkan. Oke, jadi kamu bilang setuju lah ya. Nah, kira-kira yang nggak bilang setuju ini gimana nih? Apa yang menurut kalian nggak setujunya? Ada yang bisa menjawab? Coba Noval ya, silakan. Tentang penggunaan bahasanya Kak, masih bahasa sehari-hari. Oke, bahasa yang kasar apa itu? Oke, baik. Nah, jadi berpendapat itu boleh ya semuanya. Berpendapat boleh, tapi harus dengan bahasa-bahasa yang santun, yang sopan ya. Mungkin ada pro dan ada yang kontra ya. Ada yang pro, saya setuju lah nggak apa-apa bahasa kayak gini biar didengar mereka, gitu seperti itu. Atau harusnya bahasanya yang baku nih, harusnya yang sopan gitu kan. Tapi belum tentu juga itu bisa didengar. Mungkin dengan bahasa-bahasa lain dia menyampaikan kritik agar supaya didengar karena viral itu tadi ya. Sebenarnya masalah kasus Bima itu viral karena bahasa yang awalnya tadi ya, dia menggunakan bahasa Dajjal dengan sebuah provinsi. Jadi isunya diangkat dan lain sebagainya, pada akhirnya dia viral. Kemudian keviralannya itu sebenarnya kan keviralannya itu nggak baik sih ya, karena dia mengutarakan bahasa Dajjal itu tadi. Cuman sekarang yang baru-baru ini informasi kenanya sudah masuk ya, 3 kategori yang sudah dia sampaikan sebenarnya sudah masuk semua. Artinya didengarkan oleh pemerintah pusat bahkan ya, sampai presiden juga turun tangan. Artinya sebenarnya kita boleh berpendapat ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang santun. Cuman mungkin karena anak muda ini punya experience ya, jadi dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan agar supaya didengar oleh pemerintah. Jadi biar pemerintah itu tidak tutup kuping ya, tidak tutup kuping. Jadi biar terbuka. Ini loh, kami pemuda ya, kami pingin suara kami didengar. Gitu. Jangan sampai ketika nanti gubernur ganti lagi, jalan dan lain sebagainya tetap sama. Nah, jadi hasil makna ya yang kita berikan, yang makna yang kita dapat ambil dari sosok Bima ya. Satu, baik cara menyampaikan terkait unek-uneknya ya, terkait unek-uneknya tadi. Pemerintah kita kurang pengawasan misalkan, atau kurang kurang pengawasan lah pada intinya tentang pembangunan jalan misalkan ya. Dia tidak terjun ke lokasi gitu kan, tidak terjun ke masyarakat, pada akhirnya dia tidak melihat kondisi jalan. Nah, kemudian ada juga yang makna yang kita dapat juga. Jadi dalam menyampaikan suatu kritik ya atau pendapat harus harus dibarengi dengan kalimat-kalimat yang benar ya, kalimat yang sopan, kalimat yang santun seperti itu. Nah, jadi setelah Bima itu viral, kemudian lanjut lagi tuh ya, ada beberapa viral. Bahkan di jalan-jalan lain juga diviralkan lagi. Jadi sekarang itu kebebasan berpendapat bukan hanya lewat demo ya bahasanya. Itu kan demokrasi atau demo ya, misalkan kita demo di gedung DPR. Kita nggak perlu lagi bongok-bongok di depan gedung DPR misalkan. Sekarang kita cukup memvideo kemudian kita viralkan sudah masuk, bahkan kita tidak capek gitu ya. Jadi langsung ngena di hati gitu kan semua, karena sekarang ini sudah digitalisasi ya, semuanya harus digital gitu ya. Jadi sekarang kita menyampaikannya nggak harus lewat orasi-orasi,
Tapi terkadang ada juga ya, karena kita variabel, jadi kita punya masing-masing. Mungkin ada yang kalau nggak menyampaikan lewat demo, dia tidak klop gitu ya, hatinya kurang, hatinya masih kurang pas lah gitu. Tapi ada juga yang, saya cukulah ngeritik lewat lewat media sosial seperti itu ya, nanti bakal viral. Mungkin ada juga. Nah, sekarang berpendapat itu boleh, mau bagaimana caranya, tapi tetap ada, karena kita juga kebebasan pers itu sudah dipayungi hukum, sudah ada hukumnya, sudah ada hak dan kewajibannya yang harus kita patuhi, seperti itu. Baik, kakak sudah, bapak ya, saya ulangi, bapak sudah menjelaskan semua tentang kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Selanjutnya bapak pingin kalian coba berdiskusi ya tentang pro dan kontra ya. Nanti coba dibagi ya, satu kelas ini coba nanti kita bagi dua ya, bagi dua, kemudian nanti presentasi ya, satu sama lain harus punya pendapat ya. Nanti bapak akan berikan kalian terkait tema yang akan dibahas. Sebelumnya kita coba bentuk dulu kelompok ya. Baik, dari ujung sana silakan bisa dihitung 1, 2 ya sampai selesai. Coba dari ujung sebelah sana dulu, silakan. 1, 2, 1. Oke, silakan. Yang 1 silakan berpindah ke sini, yang 2 silakan berpindah ke sini. Oke, silakan. Oke, setelah ini kalian harus bentuk struktur ya. Yang pertama yang harus kalian pilih adalah ketua kelas. Saya ulangi, ketua kelompok. Yang kedua adalah sekretarisnya. Silakan kalian pilih sekretarisnya dan ketuanya. Ya, silakan berdiskusi. Siapa? Ya, silakan, sudah? Sudah ya? Oke. Mana tim 1? Dari tim 1 sini ya. Nah, baik, tim 1. Jadi, ini tim 1, ini tim 2. Mana nih ketuanya tim 1? Silakan berdiri. Mana tim 1? Oke, silakan perkenalan diri tim 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua tim 1 yang beranggota ada 10 orang. Oke. Cukup? Teman-teman. Enggak, cukup. Cukup ya. Oke, silakan tim 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai tim ketua 2 yang beranggotakan 7 anggota. Sudah cukup? Oke. Baik. Selanjutnya akan kita bahas ya, akan kita kupas tuntas tentang kebebasan berpendapat. Ya. Nah, di sini Bapak meminta kalian untuk berdiskusi kepada masing-masing kelompok ya tentang setuju nggak sih ya, nanti ada pro dan kontra. Setuju nggak sih tentang adanya undang-undang kebebasan pers atau kebebasan berpendapat tuh? Setuju nggak sih gitu kan? Nah, sebelum ke situ Bapak minta ketuanya berdiri ya. Dia berdiri. Kita sweet ya. Kita sweet. Yang kalah, saya ulangi, yang menang itu berhak milih mau setuju atau tidak setuju. Silakan. Silakan sweet.
Nah, oke. Siapa yang menang? Noval ya, silakan. Kamu milih setuju atau tidak setuju? Setuju, oke. Oke, silakan duduk. Oke ya, jadi tema yang kita bahas tentang setuju atau tidak setuju tentang undang-undang kebebasan berpendapat atau pers. Ya. Silakan, saya berikan ya, Bapak berikan waktu 7 menit. Ya, Bapak berikan waktu 7 menit kalian untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi kenapa sih saya harus setuju adanya kebebasan berpendapat? Kenapa sih saya tidak setuju adanya kebebasan berpendapat seperti itu? Paham ya? Nanti akan kita sampaikan secara live ya antara tim 1 dan tim 2. Oke, silakan saya berikan waktu kalian 7 menit untuk berdiskusi. Terus lah. Ya. Karena nggak sampai 7 menit ya. Oke, silakan ada mana aja. Apa coba didiskusikan. Kenapa dibuat sama? Ayo nah, semua harus mengutarakan pendapatnya ya. Bagaimana kalian setuju atau nggak setuju? Setuju. Kenapa kalian setuju? Ya karena ya, bisa traveling di Google. Nanti dari sini berpendapat ke sini ya, jadi nanti dari sini ke sana juga. Ya, misalkan tidak setuju karena ada beritanya itu hoax fakta, pada akhirnya kita tidak percaya gitu kan. Jadi kita harus improve. Kita nggak setuju lah karena ini tidak. Karena misalkan ketika berita yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, banyak itu bisa traveling di Google. Misalkan itu harus privasi. Kalau ya kita kan sebagai warga negara kita harus patuh terhadap negara seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi berpendapat. Saya yakin kepada pemerintah misalkan begini sama. Saya cepat dari 2 menit lagi. Di skip apa? Ini di skip aja. Enggak dong. Oh. Terus. Oke, silakan. Ya nggak apa-apa, traveling HP. Silakan bisa buka HP-nya untuk bisa kalian lebih berselancar lagi di dunia maya, ya. Bapak tidak membatasi kalian karena saya yakin media sosial, saya ulangi, saya yakin gadget yang sudah kalian punya itu punya manfaat tersendiri untuk membantu kalian. Baik, 2 menit lagi ya. Semua harus punya pendapat, semua harus punya kritik, masukan. Nanti yang menyampaikan adalah ketua dari tim ya, ketua dari kelompoknya. Tapi nanti kalau misalkan tetap masih ada tambahan-tambahan, silakan disampaikan oleh anggota lainnya. Oke, 1 menit lagi ya, akan kita mulai sesi untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Kebebasan berpendapat dari
Baik, waktunya habis. Silakan ketua tim untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan sebelumnya. Silakan untuk tim 2. Tim mana dulu nih? Satu. Oke. Silakan tim 1 untuk menyampaikan diskusi yang telah didiskusikan. Silakan tim 1. Bener, Pak. Dan efisiensi. Ini. Baik, silakan tim 1. Oke. Silakan sampaikan hasil ya. Kenapa kamu tidak setuju? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, silakan sampaikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami, dari kelompok 1, yaitu setuju adanya kebebasan pendapat, undang-undang kebebasan pendapat. Karena karena seluruh rakyat Indonesia bisa bebas untuk mengeluarkan pikirannya dengan cara berpendapat. Terus yang kedua, kebebasan pendapat tidak ada batasan atau tidak dibatasi. Terus yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Itu saja. Baik. Terima kasih. Untuk tim 2, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bentar, Pak. Baik, silakan. Tidak harus ketua tim ya. Semua boleh menyampaikan. Dan harapannya ditulis ya tadi hasil diskusi dari 1 karena itu sebagai bahan pertanyaan ya. Silakan tim 2 untuk menyampaikan. Tidak setuju karena tidak semua patuh saja sama pemerintahan, karena berita yang disampaikan tidak semua juga fakta dan benar, ada yang hoax juga. Ada yang ditanggapi? Tim 2? Ada yang mau ditanggapi tim 2? Kalau nggak ditanggapi artinya mereka setuju. Silakan. Oke, baik, silakan berdiri. Oke, sampaikan. Jadi coba boleh dibaca nggak yang nomor 2 atau 1? Boleh. Karena semua berita yang disampaikan tidak benar dan sesuai fakta. Biasanya sih kalau orang berpendapat ya, karena biasanya orang-orang itu udah merasakan gitu loh. Jadi apa yang mereka rasakan, mereka berpendapat bahwa oh kalau kayak gini kayaknya bagus deh, lebih baik deh gitu. Jadi ya masih bisa gimana ya? Kita rasakan gitu loh. Jadinya udah gini jelasinnya. Pokoknya kan itu kata kamu tadi takutnya hoax ya kan. Tapi menurut saya kalau orang berpendapat itu keinginan mereka, ya kemauan mereka juga mereka pendapatin gitu loh. Itu kan. Oke, ada yang mau ditanggapi? Tim 2 ya. Silakan ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi artinya kalian setuju dengan kebebasan pers itu tadi. Ada yang ditanggapi? Silakan, semua bisa berpendapat. Silakan. Oke, ayo silakan semua boleh kok, salah nggak apa-apa. Ya, semua harus berani mengemukakan pendapatnya salah satunya. Ya, silakan berpendapat, masukan. Setuju aja. Setuju nggak? Oke, silakan, ayo. Setuju Pak itu. Setuju kayaknya, Pak. Aja. 3, Ayo silakan. 2. Sudah ada di bawah sini. Di bawah sini sudah. Ayo silakan. Ayo silakan Fari. Ayo sampaikan. Mari. Atau sebuah pertanyaan boleh juga. Ayo silakan. Itu pertanyaan Ke sini, di sini. Ya, silakan sampaikan. tadi pertanyaan boleh. Karena apa yang dia rasakan belum tentu benar dengan cerita yang ada, Kak. Jadi ceritanya pasti dia belum tentu fakta. Oke, baik. Ada yang ditanggapi? Nopal? Ya silakan. Jika seseorang itu sudah menyampaikan pendapat, dia bukan berarti dia itu tahu dari berita, tapi dia sudah merasakan nggak apa yang harus dia sampaikan dan itu kayak dari pemerintah. Oke, ada yang ditanggapi? Jarang.
Atau yang lain mungkin bisa menanggapi? Oke, baik ya. Bapak rasa cukup ya diskusi hari ini karena tentang pro dan kontra, semuanya tentang pro dan kontra. Jadi ada yang setuju tentang undang-undang kebebasan berpendapat, ada yang tidak setuju tentang kebebasan berpendapat seperti itu. Jadi ada yang bisa mengambil kesimpulan di sini terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, ada 1, 2, mana lagi? Oke, silakan. Kesimpulan dari pelajaran pada hari ini, kita paham bahwa kebebasan pendapat itu ada dan semua orang bisa. Yang terpenting bahasa penyampaiannya bisa sopan, santun, dan baik. Baik, silakan Jara tadi sampaikan hasil kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini. Kita bisa menerima, menghargai pendapat orang lain. Sudah. Oke, lanjut. Ada yang menambahi? Silakan. Silakan, ada yang menambahkan? Ada banyak begitu kesimpulan yang kita dapat pada pagi hari ini. Silakan. Ada lagi? Silakan Rega mungkin. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya kita berpendapat tuh ada undang-undangnya dan kita bebas juga berpendapat, jadi tidak boleh takut dengan kalau kita berpendapat. Baik. Ya, jadi yang anak-anakku sekalian sampaikan itu benar sekali ya. Jadi ada yang bilang kalau kita ya bebas berpendapat tapi tetap ada aturan-aturan. Kemudian kita juga tahu tentang undang-undang tersebut isinya apa sih, bagaimana sih gitu kan. Kemudian hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk berpendapat itu seperti apa, kita sudah diatur. Nah, artinya anak-anakku sekalian ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kebebasan berpendapat ya. Jadi sangatlah luas seperti itu ya. Jadi kita patut bersyukur kita dilandasi oleh undang-undang yang jelas ya. Jadi kita berpendapat tidak takut ya, tidak takut, tidak merasa terancam ya. Karena nanti ketika kita berpendapat misalkan kita nanti bakal diintimidasi oleh orang lain gitu seperti itu ya. Nah, jadi itu demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita sudah sampaikan, Bapak sampaikan dan sudah kita bahas, sempat juga didiskusikan seperti itu tentang kebebasan berpendapat seperti itu. Untuk ke depan ya akan kita ulas kembali tentang materi selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, tidak ada pertanyaan ya. Silakan nanti pada saat rangkuman ya. Tadi kan Bapak menyampaikan ya rangkuman. Kemudian juga tadi ada diskusi, silakan rangkuman kemudian diskusi apa yang tadi hasilnya ya, silakan ditulis dan nanti mungkin tolong dipelajari kembali ya di rumah untuk bisa lebih dipahami lagi tentang kebebasan berpendapat. Baik, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampailah kita waktu selesai ya. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya ya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa pada pagi hari ini, silakan. Semua siap. Doa. Mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Ya, silakan bisa meninggalkan ruangan kelas.